Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saat ini kita bisa belajar Al-Quran melalui aplikasi, mengikuti kajian lewat YouTube, bahkan berdiskusi melalui WhatsApp atau Zoom. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana perjalanan panjang teknologi komunikasi hingga akhirnya sampai pada era digital seperti sekarang? Nah, pada video kali ini, saya akan mengajak teman-teman mengenal dari batu tulis hingga TikTok, perjalanan 4 era teknologi komunikasi dalam pendidikan Islam. Melalui pembahasan ini, kita akan melihat bagaimana setiap perkembangan teknologi komunikasi telah memberikan pengaruh besar terhadap proses belajar dan penyebaran ilmu pengetahuan. Tahapan 4 era teknologi komunikasi menurut Everett M. Rogers. Everett M. Rogers adalah seorang ahli komunikasi yang menjelaskan bagaimana teknologi komunikasi berkembang dari masa ke masa. Menurut Rogers, perkembangan komunikasi manusia dapat dibagi menjadi 4 era utama, yaitu era tulisan, era cetak, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Setiap era membawa perubahan besar terhadap cara manusia menyimpan informasi, menyebarkan pengetahuan, dan melakukan pembelajaran. Era tulisan. Teman-teman, era tulisan adalah awal mula manusia mulai menyimpan informasi dalam bentuk tulisan, dimulai sekitar 4000 sebelum Masehi. Sebelum ada tulisan, semua informasi hanya disampaikan dari mulut ke mulut sehingga mudah lupa atau berubah. Bangsa Sumeria menjadi salah satu pelopor yang menggunakan sistem tulisan untuk mencatat berbagai aktivitas kehidupan mereka. Tulisan pada masa itu belum seperti sekarang. Mereka menggunakan gambar dan simbol-simbol tertentu yang disebut piktograf dan hieroglif. Nah, sejak ada tulisan, informasi dapat didokumentasikan. Dengan kata lain, informasi bisa disimpan lebih lama dan tidak mudah hilang. Karena ditulis, ilmu pengetahuan bisa diwariskan lintas generasi, bisa dipelajari oleh generasi berikutnya, bahkan sampai ribuan tahun kemudian. Sebagai pengajar Al-Quran, saya melihat bahwa Al-Quran, buku Iqra, dan kitab-kitab yang kita gunakan sekarang merupakan bukti pentingnya era tulisan dalam menjaga ilmu pengetahuan. Era cetak. Perkembangan berikutnya adalah era cetak yang dimulai setelah Johannes Gutenberg menemukan mesin cetak. Kalau sebelumnya buku harus ditulis satu persatu, sekarang produksi buku dilakukan secara massal atau dicetak dalam jumlah banyak dan lebih cepat. Akibatnya, penyebaran informasi menjadi lebih luas dan ilmu pengetahuan bisa menjangkau lebih banyak orang. Masyarakat semakin terdorong untuk meningkatkan literasi, semakin termotivasi untuk belajar membaca dan menulis karena bahan bacaan makin mudah ditemukan. Kemudian, muncul kurikulum dan buku teks. Sekolah mulai memiliki buku pelajaran yang sama sehingga proses pembelajaran menjadi lebih terarah. Sampai sekarang, kita masih menggunakan buku paket, modul, dan buku agama sebagai sumber belajar utama di sekolah maupun madrasah. Era telekomunikasi. Era telekomunikasi dimulai ketika manusia berhasil mengirim pesan jarak jauh menggunakan telegraf. Kemudian, hadir telepon yang memungkinkan orang berbicara langsung meskipun berada di tempat yang berbeda. Radio membuat informasi dapat didengar oleh banyak orang dalam waktu yang bersamaan. Televisi membuat komunikasi semakin menarik karena menghadirkan suara sekaligus gambar. Pada era ini, jarak bukan lagi hambatan besar dalam menyampaikan informasi. Dahulu, banyak masyarakat belajar agama melalui siaran radio atau menonton ceramah di televisi. Bahkan sampai sekarang, media tersebut masih digunakan sebagai sarana dakwah. Komunikasi interaktif. Nah, sekarang kita berada di era komunikasi interaktif yang didukung oleh internet.
Hampir semua orang memiliki akses informasi melalui komputer maupun smartphone. Media sosial membuat kita tidak hanya menerima informasi, tetapi juga bisa membuat dan membagikan informasi kepada orang lain. Kalau dulu komunikasi lebih banyak satu arah, sekarang kita melakukan komunikasi dua arah. Kita bisa langsung memberikan komentar, bertanya, atau berdiskusi. Melalui Zoom, Google Meet, atau WhatsApp Call, komunikasi bisa dilakukan secara real-time atau interaksi secara langsung kapan saja. Sebagai mahasiswa PJJ dan pengajar Al-Quran, saya sangat merasakan manfaat era digital ini. Saya bisa mengikuti kuliah, berbagi materi, bahkan berdakwah melalui media sosial tanpa dibatasi jarak dan waktu. Dampak dalam pendidikan Islam, pembelajaran lebih fleksibel. Sekarang, belajar tidak harus selalu di dalam kelas. Kita bisa belajar dari rumah atau dari mana saja. Platform pembelajaran digital seperti LMS dan pembelajaran daring membantu guru dan siswa tetap terhubung meskipun tidak bertemu secara langsung. Media sosial sebagai sarana edukasi, konten dakwah, kajian Islam, dan materi pembelajaran dapat disebarkan lebih cepat dan lebih luas. Guru sebagai fasilitator. Peran guru saat ini bukan hanya memberikan materi, tetapi juga membimbing peserta didik agar mampu mencari dan memahami informasi dengan baik. Kolaborasi peserta didik. Peserta didik dapat berdiskusi dan bekerja sama secara online untuk menyelesaikan berbagai tugas pembelajaran. Dalam kegiatan mengajar, saya sering menggunakan WhatsApp untuk berbagi informasi kepada siswa dan wali murid. Cara ini terbukti lebih praktis dan efektif. Teman-teman, dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa perkembangan teknologi komunikasi telah mengubah cara belajar manusia, bekerja, dan berinteraksi. Mulai dari era tulisan, era cetak, era telekomunikasi, hingga era komunikasi interaktif yang kita nikmati saat ini. Sebagai pendidik dan pembelajar, kita perlu memanfaatkan teknologi secara bijak agar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pendidikan dan kehidupan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.